Anda masih bersama 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Sebuah kelompok barongsai beranggotakan warga Tionghoa dan Jawa menjuarai kompetisi internasional. Reza Ardiansa menemui tim barongsai Kong Ha Hong dan mendapati prestasi mereka yang mendunia, lahir dari pengorbanan besar. Tim ini berlatih di tempat yang memprihatinkan, namun tak menjadi alasan untuk berhenti mengasah diri. Hingga kini, grup barongsai ini masih harus berusaha menaikkan taraf kompetisi di dalam negeri. Kami hadirkan kisahnya untuk Anda. Di sebuah gedung tua di Jakarta Utara, ada sebuah pemandangan tak biasa. 20-an muda-mudi mempersiapkan diri. Mereka berlatih untuk memainkan barongsai. Di antara pemuda dan remaja berusia 12 hingga 33 tahun ini, saya menyaksikan seseorang yang terlihat berbeda. Saya panggilnya Mas atau Koh nih? Mas saja, soalnya saya juga pribumi sih. Roni Yuwono bermain barongsai sejak tahun 2004. Berbagai posisi dalam pertunjukan asal Tiongkok ini telah ia cicipi, dari memainkan musik hingga berperan menjadi kepala barongsai. Yang membuat Mas Roni tertarik barongsai apa sih? Tertarik aja, jadi lompat-lompat gitu, kayak tantangan aja. Jadi kepacu, ya seneng aja lihatnya. Mendalami budaya itu atau diwajibkan atau gimana di sini? Enggak sih, karena di Kong Ha Hong kita emang nggak beda-bedain agama gitu. Jadi murni olahraga, emang kita nggak beda-bedain gitu, agama, ras, suku. Sejak 3 tahun lalu, Roni bergabung dengan kelompok barongsai Kong Ha Hong. Disinilah ia mendapat berbagai pengalaman. Pengalaman kalau pertandingan bisa ke luar kota sampai ke luar negeri. Kita tuh sering dari tahun ke tahun memang ikut pertandingan juara dunia gitu. Kong Ha Hong ini sering memang juara internasional. Kong Ha Hong udah 3 kali juara dunia di Tiongkok, terus di mall di ternama di Tangerang, terus sama di Beijing kemarin kita juara 1. Wow. Kong Ha Hong emang tim terbaik di Indonesia. Bukti sebagai tim barongsai berprestasi, saya dapati ketika mengunjungi markas Kong Ha Hong di kawasan Glodok, Jakarta Utara. Di sana, saya menemui Ronald Syarif atau Wong Pak. Pria berusia 70 tahun ini memamerkan koleksi pialanya. Kami ikut diundang di Kanton, tepatnya di Universitas Jinan. Nah, akhirnya kita mendapat juara 1. Tulisannya Qing Jiang. Qing itu emas, Jiang. Jadi piala emas ini emas gitu. Jadi saya bilang simpel sekali, cuma tulisannya dirubah. Nah, itu tahun 2009. Ya, 2009 kita mendapat juara 1. Pertama kita mendapat juara 1. Tingkat dunia. Dunia, ini mana dunia? Selain mengharumkan nama Indonesia di kompetisi barongsai dunia, Kong Ha Hong juga telah meraih berbagai penghargaan di dalam negeri. Berbagai pencapaian ini membuat saya ingin mengenal mereka lebih dekat. Kenapa namanya Kong Ha Hong? Nah, Kong Ha Hong itu artinya Yayasan Marga Huang, sama seperti Huang Fei Hung. Kung Fei Hung yang ahli kungfu itu? Betul, ahli kungfu. Dan kalau banyak kan film-film barongsai dia kan di Huang Fei Hung ahli kungfu. Ada, itu sebenarnya bukannya cerita fiktif ya, itu memang ada. Bahkan tempatnya ada. Masih ada tempat dulu latihan-latihan kungfunya ada di sana. Dia yang melahirkan barongsai?
Dia adalah yang boleh kata yang memajukan barongsai sampai sekarang terkenal di dunia gitu. Jadi kejuaraan dunia tuh Malaysia udah 57 kali juara dunia. Jadi bukan Beriring semangat untuk melestarikan warisan leluhurnya, Ronald terus membina pemain barongsai muda, meski bayarannya tidak murah. contohnya anak buah saya yang patah kaki 4, patah tangan 3, yang sobek, dan satu lagi dengkulnya, selaputnya juga sobek juga. Nah, tapi itu semua kami tanggung semua. Yang malah yang kakinya patah itu dulu patahnya 3 lagi, tulangnya patah 3 di kakinya ini. Kami bawa ke dokter, operasi, dokter main lagi, akhirnya dia 2 kali dapat juara 1 dunia. Oh ya? Ya, nah itu yang Antonom Andri. Dialah kakinya Andri, kakinya patah 3, tapi dia masih 2 kali juara dunia dan sampai hari ini masih tetap main. Saya menemui Andri saat ia berlaga di sebuah pertunjukan. Ketika bermain barongsai, Andri berpasangan dengan Anton. Mereka berduet sejak 17 tahun lalu. Ketekunan keduanya berbuah pengangkatan gelar sebagai Shifu oleh seorang guru besar barongsai. Dan akhirnya melihat ketekunan kami dari tim Kong Hahong, Andri dan saya gitu kan. Akhirnya Master Xiao mengangkat kita sebagai muridnya secara resmi. Jadi pakai adat istilah tuang teh, kita memberi ampau dan dia juga memberi ampau dan dia memberi sertifikat bahwa ini kita adalah muridnya, murid aslinya. murid aslinya. Shifu Xiao Hafio yang menjadi guru Andri dan Anton menggagas permainan barongsai menggunakan tonggak. Gaya barongsai ini kemudian ditandingkan di berbagai kompetisi internasional dan nasional. Bahkan sudah diakui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Artinya, barongsai termasuk ke dalam olahraga prestasi yang bisa dikompetisikan. Jadi nanti di saat 2016 bulan September di Jawa Barat, nah nanti kita bertanding. Tapi masing belum masuk ke PON. Untuk next-nya kita udah masuk di dalam PON seperti itu. Menjadi olahraga nasional. Sekarang untuk percobaan dulu, karena untuk masuk jadi olahraga nasional itu harus ada percobaan. Jadi mereka melihat seperti apa sih olahraga ini, bagaimana sih cara penilaiannya. Oh, nanti setelah ini 2020 nanti di Papua, PON di Papua, nah itu kita akan langsung masuk di dalam Pekan Olahraga Nasional. Dalam sebuah pertandingan barongsai, ada 5 hal yang dinilai oleh 9 orang juri. Penampilan, kerapihan, kebersihan dan sopan santun berbobot 1 poin. Sementara kerjasama yang baik antara pemain kepala dan ekor berhadiah 1 poin. Jika barongsai dan musik bisa tampil selaras, maka sebuah tim bisa meraih 2 poin. 3 poin lain akan diberikan kepada tim yang bisa mengekspresikan emosi barongsai. 3 poin terakhir bisa diraih tim yang mampu melakukan gerakan sulit. Sehingga nilai maksimum dalam sebuah kompetisi barongsai adalah 10. Dari 10 poin penilaian, mana yang paling susah? Sebenarnya tingkat kesulitan dan ekspresi itu yang paling sulit. Barongsai ini kan benda mati, Mas, ya kan? Gimana caranya nih barongsai bisa hidup, bisa punya jiwa. Nah, kalau balik lagi ke ekor, ekornya harus membawa si pemain pala gitu kan. Istilah katanya motornya ada di belakang, memang betul, tapi cantiknya ada di depan, seperti itu. Rencana keikutsertaan barongsai di Pekan Olahraga Nasional kontras dengan perlakuan terhadap tarian singa ini di era ketika Ronald aktif tampil. Barongsai sempat dilarang sejak tahun 1966 hingga 1998. Setelah peristiwa G30S, itu kan 65. 66-nya ada peraturan nomor 14 tahun 67, semua kebudayaan orang Tionghoa tidak boleh. Nah, maka kita stop, nggak main sama sekali. Nah, kembali lagi kita main di tahun 1999. Waktu itu kita mendirikan kembali barongsai, kita main di situ. Dan akhirnya Ibu Megawati lah yang menjadikan Imlek menjadi hari libur nasional. Dan Gus Dur waktu itu
Dia menjadikan Imlek menjadi hari fakultatif. Jadi yang merayakan boleh main, yang nggak merayakan nggak usah. Tapi akhirnya Megawati yang kasih keputusan lagi, yaitu Imlek menjadi hari libur nasional. Sehingga mulai sekarang kita nggak usah minta izin lagi untuk main barongsai. Jadi Om sembunyi-sembunyi gitu? Enggak, 32 tahun boleh kata kita nggak main. Nggak berani. Kalau Jakarta nggak berani. Itulah suka duka kita. 32 tahun. Untung nggak sempat punah Om ya? Ya. Tapi sekarang yang main siapa? Semua. Popularitas barongsai kini juga dimanfaatkan oleh para pengamen, terlebih menjelang hari Imlek tiba. Meski setuju dengan maraknya penggunaan barongsai, Ronald tidak sepakat jika warisan budaya yang dimilikinya disajikan di tepian jalanan. Nggak setuju, ngamen tuh nggak setuju. Ya, nanti ikut sama saya. Nanti kalau kan kita kalau main dapat hasilnya uangnya itu dibagi-bagi kan. Nah, mendingan dia begitu daripada ini barongsai adalah kebudayaan yang begitu luhur. Kamu jatoin sampai begitu parah. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa pagelaran barongsai berkaitan dengan pengusiran makhluk mitologis dari daratan Tiongkok. Mereka pun menggelar upacara khusus untuk mengusirnya. Ya, karena katanya pada zaman dahulu di Tiongkok ada satu makhluk yang besar. Makhluk tersebut makhluk tersebut kalau keluar apa yang dilihat dimangsa. Setelah memangsa dia kembali ke hutan. 1 tahun kemudian dia kembali lagi untuk memangsa. Karena keluarnya setahun 1 kali, maka makhluk tersebut disebut Nian. Nian itu artinya tahun. Nah, akhirnya diciptakanlah sama anak-anak muda ini menciptakan membakar api, memberi suara-suara gaduh, berisik. Akhirnya makhluk tersebut tidak berani datang lagi. Nah, diciptakanlah barongsai sebagai pengganti dari makhluk tersebut. Jadi sekarang ada tambur, suaranya bising, ada bakar petasan. Makanya kalau sekarang di waktu Imlek ada orang pakai petasan, main barongsai apa, itulah maknanya, artinya bahwa makhluk tersebut sudah nggak ada, sekarang penggantinya adalah barongsai. Tapi bedanya kalau yang ono itu makhluk jahat, kalau yang barongsai ini makhluk yang baik gitu. Penampilan barongsai dan pergantian tahun baru Imlek ternyata juga saling berhubungan. Berbagai simbol khas Imlek terkait dengan mitos barongsai. Kalau sekarang di waktu Imlek orang Tionghoa selalu pakai baju merah. Itu maknanya artinya kalau ada makhluk jahat mau makan saya, wah saya pakai baju merah, dikira api, jadi nggak dijadi mangsa gitu. Nah, terus ada lagi yang disebut angpao. Ang itu merah, pao itu bungkusan merah. Biasanya orang tua-tua dulu kalau beri pesan kepada anak cucunya, ingat ya, nanti kalau kamu lihat barongsai kasih angpao. Artinya jangan mangsa saya, ini penggantinya gitu. Nah itulah makna-makna dari angpao dan barongsai. Penampilan barongsai kini tidak hanya ada ketika Imlek tiba. Bagi Andri dan Anton, kesempatan ini berguna untuk mengasah kemampuan mereka. Hingga pada waktunya nanti, cita-cita terbesar keduanya bisa tercapai. Cita-cita terbesar Ko Anton dan Ko Andri itu apa? Ya, saya cita-cita sih supaya ini bisa jadi olahraga dunia ya. Jadi memang di dalam dunia pun ini juga sedang diusahakan untuk masuk ke Olimpiade. Karena kalau misalkan kita masuk Olimpiade, otomatis kami pun juga sebagai pahlawan olahraga. Tren kesehatan berujung malapetaka malapraktik. Mama, ada sakit sekali. Sesaat lagi di 360.